Pengertian abdun sesungguhnya adalah sebagaimana yang dipahami oleh Umayyah bin Khalaf, sebagaimana orang-orang Arab pada umumnya, bahwa seorang abdun, seorang hamba, seorang budak adalah orang yang tidak memiliki independensi atau kemerdekaan, kebebasan untuk memilih dalam kehidupannya, karena dia sesungguhnya telah terikat dan mengikatkan dirinya dengan semua otoritas yang dimiliki oleh majikannya. Apalagi kemudian majikan yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad. Allah tempat bergantungnya semua manusia. Sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang memiliki otoritas atas dirinya. Allah yang memiliki kedaulatan atas dirinya. Bahwa semua perintah Allah dan larangannya tidak bisa dia tolak, tidak bisa dia tawar. Bahwa bagi seorang budak, bagi seorang hamba, ketaatan tanpa tapi dan ketaatan tanpa nanti. Seorang hamba tidak memberikan ketaatan, tidak memberikan otoritas, tidak memberikan kedaulatan kecuali hanya kepada seorang majikan saja. Ketika seorang manusia tidak memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, maka pastilah dia akan menjadi hambanya yang lain, menjadi hamba dunia, menjadi hamba manusia, menjadi hamba hawa nafsunya, menjadi hamba akal pikirannya, menjadi hamba segala peraturan, segala sistem kehidupan yang dibuat bukan atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa hukamina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirunal kiram, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah Allah yang berhak untuk mendapatkannya. Tuhan penguasa sekalian alam semesta, yang karenanya wajib kita untuk senantiasa memanjatkan, menghaturkan rasa syukur kita kehadiratnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah, semoga kita senantiasa diistiqomahkan untuk juga bisa menghaturkan salawat dan salam kepada beliau. Juga merupakan bahagian dari keimanan kita bahwasanya manusia paling agung dalam sejarah penciptaan manusia
tidak lain adalah baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah ditahbiskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin sholat berjamaah seluruh nabi dan rasul pada saat di Masjidil Aqsa. Itu menunjukkan bagaimana ketinggian derajat beliau mengatasi kemuliaan seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya mereka adalah orang-orang yang paling mulia di antara manusia pada masanya. Juga bagaimana kita menyadari, kita mengetahui Allah telah mengangkat derajat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga pada makom terdekatnya di Mustawa pada saat mi'rajnya beliau, melebihi kedudukan Nabiullah Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, yang beliau temui di langit yang ketujuh. Bahkan melebihi pula kedudukan Sayyidul Malaikah, yakni malaikat Jibril, yang gemetar ketakutan ketika melihat arash dan mustawanya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kedudukan beliau sedemikian dekatnya dengan Allah, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Maka kemudian Allah mewahyukan apa yang diwahyukannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka kedudukan manusia yang paling mulia, paling tinggi derajatnya atas seluruh alam tersebut, Allah panggil dengan panggilan kehormatannya, Abdullah, hamba Allah. Fa'auha ila abdihi, maka Allah mewahyukan kepada hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'auha, apa yang diwahyukannya. Sebagaimana Allah juga tegaskan ketika Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah telah memperjalankan hambanya, maha suci Allah. Allah menyebut baginda Rasulullah sebagai hambanya, abduh sebagai hambanya. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, beliau pun juga menegaskan siapa beliau ketika beliau mengenalkan diri beliau, abduhu wa rasuluh, sebagai hamba Allah dan Rasulnya, sebagai hamba Allah dan utusannya. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, sungguh kedudukan sebagai hamba Allah adalah setinggi-tingginya kedudukan, semulia-mulianya kedudukan, dan itu telah Allah sematkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pula bahwasanya Allah tidaklah menciptakan kita semua. Allah tidak menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan jin, melainkan untuk juga menjadi hambanya. Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin, menciptakan manusia, kecuali agar mereka menghamba kepadaku. Mereka menjadi hambaku, kata Allah. Menjadi para hadirin, abdun adalah bahasa Arab yang kemudian dibahasakan
diterjemahkan sebagai hamba. Tetapi sungguh orang-orang Arab lebih mengetahui makna abdun. Salah satunya adalah frase, salah satunya adalah fragmen ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu an diketahui keislamannya oleh majikannya, oleh tuannya, yakni Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah bin Khalaf mungkin secara sederhana mengatakan, "Wahai Bilal, kurang ajar kamu Bilal. Kamu adalah hambaku, kamu adalah budakku. Aku yang menghidupimu, aku yang memberi engkau makan, aku yang memberi engkau pakaian. Lalu mengapa engkau sedemikian kurang ajar mengikuti orang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka para hadirin, pengertian abdun sesungguhnya adalah sebagaimana yang dipahami oleh Umayyah bin Khalaf, sebagaimana orang-orang Arab pada umumnya, bahwa seorang abdun, seorang hamba, seorang budak adalah orang yang tidak memiliki independensi atau kemerdekaan, kebebasan untuk memilih dalam kehidupannya, karena dia sesungguhnya telah terikat dan mengikatkan dirinya dengan semua otoritas yang dimiliki oleh majikannya. Apalagi kemudian majikan yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad, Allah tempat bergantungnya semua manusia. Maka tentu tidak ada pilihan lain bagi manusia selain agar dia mengikrarkan dirinya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang memiliki otoritas atas dirinya, Allah yang memiliki kedaulatan atas dirinya, bahwa semua perintah Allah dan larangannya tidak bisa dia hindarkan, tidak bisa dia tolak, tidak bisa dia tawar. Bahwa bagi seorang budak, bagi seorang hamba, ketaatan tanpa tapi dan ketaatan tanpa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah juga menegaskan di dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, hendaklah engkau menghamba kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu dan menciptakan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah saum Ramadan yang sebentar lagi akan kita nikmati keagungannya adalah bahagian, bukan satu-satunya bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih Allah telah menyatakan bahwa tujuan atau hikmah dari diperintahkannya ibadah saum Ramadan itu tidak ada bedanya dengan tujuan penghambaan yang lain, dengan tujuan ketaatan kepada Allah yang lain, sebagaimana firman-Nya dalam suratul Baqarah tentang ibadah puasa, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa.
Tentu takwa itu adalah manifestasi penghambaan kita kepada Allah, yakni taat tanpa tapi dan taat tanpa nanti. Bahkan para hadirin yang dirahmati Allah, seluruh manusia tentu mencita-citakan bahwa dirinya ingin menjadi ahli surga. Tetapi kita harus mengingat bahwa untuk bisa menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga mengisyaratkan untuk kita mengambil bagian kita sebagai hambanya, sebagai budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syarat bagi orang yang ingin memasuki surganya Allah, karena Allah telah menegaskan di dalam suratul Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kalian semuanya itu fi ibadi, ke dalam golongan hamba-hambaku, ke dalam golongan budak-budakku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan kalian baru akan memasuki surgaku. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keberadaan kita sebagai manusia adalah merupakan satu hal yang pasti, tapi kedudukan kita sebagai hambanya Allah adalah merupakan pilihan bagi setiap manusia. Apakah dia akan benar-benar mengikrarkan, membangun komitmen pada dirinya sebagai hambanya Allah, atau sebaliknya. Karena seorang hamba tidak memberikan ketaatan, tidak memberikan otoritas, tidak memberikan kedaulatan kecuali hanya kepada seorang majikan saja. Maka ketika seorang manusia tidak memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, maka pastilah dia akan menjadi hambanya yang lain, menjadi hamba dunia, menjadi hamba manusia, menjadi hamba hawa nafsunya, menjadi hamba akal pikirannya, menjadi hamba segala peraturan, segala sistem kehidupan yang dibuat bukan atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan komitmen kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan keimanan kita kepada Allah dan komitmen kita untuk hanya menjadi hambanya, untuk hanya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, seiring dengan upaya kita untuk menjadi bagian dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ampunannya. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak dapat tidak ketaatan total
harus benar-benar kita persiapkan dan kita bangun pada diri kita. Ibadah Ramadan yang sebentar lagi akan kita tunaikan fa insyaallah adalah merupakan bahagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh mewujudkan ketaatan total tersebut. Karena tentu ibadah puasa, ibadah saum Ramadan sangatlah berbeda dengan keseluruhan bentuk penghambaan kepada Allah. Dia adalah merupakan ibadah yang melatih fisik kita, melatih jiwa kita, melatih hati, pikiran, serta komitmen kita untuk hanya benar-benar taat kepada Allah, baik ketika ramai maupun ketika kita bersendiri. Yang itu tentunya adalah merupakan hal yang harus diwujudkan pada diri seorang hamba atau seorang budak. Sementara pada saat yang sama Allah telah menurunkan kepada kita serangkaian atau sebuah aturan yang menjadi suatu sistem kehidupan yang mau tidak mau ketika kita menginginkan ketaatan total kepada Allah tersebut, maka ketaatan kepada seluruh aturan Allah dalam setiap levelnya harus kita wujudkan dan harus kita tegakkan. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa tentu tidak hanya melatih ketaatan, ketakwaan kita secara personal, tapi juga melatih dan mengkondisikan ketakwaan kita secara sosial dan secara komunal. Karena seluruh bangunan takwa tidak lain adalah dalam rangka untuk mewujudkan suatu kehidupan individual yang bertakwa dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta juga untuk mewujudkan suatu kehidupan secara komunal dalam masyarakat berbangsa, bernegara yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang seharusnya menjadi tujuan bersama kita dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini. Kita benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk juga saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di negeri ini, termasuk juga berbagai kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan kaum muslimin. Sungguhnya mudah-mudahan Allah angkat berbagai kesukaran itu seiring dengan kembalinya sistem kehidupan yang telah Allah wahyukan kepada kita semua. Dan kita harus mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada siapa saja yang diserahi mengurusi urusan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian mereka menyengsarakannya, menyusahkannya, memelaratkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma man waliya min amri ummati fashakka alaihi fashkuk alaihim wa man waliya min amri ummati farafaqu alaihim farfuq alaihim. Allahumma ya Allah, siapa saja yang diserahi urusan umatku ini namun kemudian kebijakannya, aturan-aturannya, polisinya atau politiknya menyengsarakan umatnya Muhammad, maka sengsarakanlah kehidupannya, dunia dan akhiratnya. Namun sebaliknya, siapa saja mereka ya Allah yang bersikap lembut, memudahkan terhadap urusannya umat Muhammad, maka mudahkanlah semua urusannya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Marilah kita dalam kesempatan di penghujung bulan Sya'ban ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, mudah-mudahan Allah kuatkan kita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan kemudian menjadikan kita semua bisa mendapatkan semua yang Allah curah limpahkan
dari segala rahmat, kasih sayangnya, berkah dan ampunannya di bulan suci Ramadan itu, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan derajat takwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.